Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi pengertian kami mengenai manajemen persediaan. Dimulai dari apa itu pengertian manajemen persediaan, fungsinya, dan juga faktor-faktor apa yang ada di dalam manajemen persediaan tersebut. Tanpa mempersingkat dan memperlama waktu, langsung saja ke rekan saya selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Masa dan saya akan menjelaskan sedikit definisi manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Hal ini mencakup pengelolaan bahan mentah, komponen, dan produk jadi, serta pergudangan dan pemrosesan barang-barang tersebut. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan barang adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang malah bisa menghambat proses produksi. Belum lagi, perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Inilah yang membuat inventory manajemen sangat penting dilakukan. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi manajemen persediaan. Yang pertama itu kita ada mengantisipasi kekurangan persediaan. Nah, terus yang kedua itu ada mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Terus yang ketiga itu ada menjaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Terus yang keempat itu ada menjamin lancarnya proses untuk produksi. Nah, untuk yang pertama itu tadi ada fungsinya untuk mengantisipasi kekurangan persediaan. Nah, pengertiannya juga akan saya jelaskan. Jadi, untuk fungsi yang pertama itu untuk berjaga-jaga jika seumpamanya persediaan barang datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksinya kita. Terus untuk yang fungsi kedua itu ada mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Itu di mana perusahaan harus memastikan pesanan kita, persediaan yang diterima apakah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Terus yang ketiga itu ada fungsinya berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Nah, maksud berjaga-jaga ini jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran kita tersebut. Terus untuk fungsi yang terakhir yaitu yang keempat itu ada menjamin lancarnya proses produksi. Itu terutama pada perusahaan yang berfokus ke memproduksi barang. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan penyediaan kebutuhan bagi konsumen. Untuk fungsinya itu aja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, tadi nama saya Aladinda Putri. Tadi teman saya sudah menjelaskan tentang fungsinya. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu permintaan pasar. Analisis tren pasar, musim, dan referensi pelanggan membantu meramalkan permintaan pasar. Yang kedua, proses produksi dan pengadaan. Perencanaan yang matang di tahap produksi, pengadaan bahan baku menjadi kunci untuk menghindari kekurangan dan kelebihan persediaan. Yang ketiga itu ada waktu yang diperlukan oleh pemasok untuk mengirimkan pesanan dapat mempengaruhi tingkat persediaan. Yang keempat juga ada teknologi dan sistem informasi. Sistem otomatisasi, analisis data real time, dan penggunaan perangkat lunak dapat membantu meningkatkan efisiensi. Terus juga yang kelima itu ada kondisi ekonomi. Faktor ekonomi seperti inflasi, perubahan kurs mata uang, dan kondisi pasar global dapat berdampak langsung pada biaya persediaan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Nisa Fitri. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis metode pada manajemen persediaan, di mana itu diperlukan untuk memastikan bahan baku tersebut
tersedia tepat waktu dan biaya penyimpanan tetap terkendali. Berbagai metode digunakan perusahaan untuk mengatur jumlah pemesanan dan waktu pembelian secara efisien. Jadi pada umumnya ada 4 metode yang biasa digunakan. Yang pertama itu ada metode economic order quantity atau dikenal sebagai metode kuantitas pesanan ekonomi. Metode ini merupakan pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya perusahaan mendapatkan pesanan. Yang kedua itu ada metode material requirement planning, memastikan bahan baku selalu tersedia namun tetap dalam jumlah yang minimal. Metode ini merupakan pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Yang ketiga ada metode just in time, memastikan perusahaan hanya membeli bahan baku tepat pada saat dibutuhkan. Metode ini sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, tetapi mempunyai persediaan bagaimana bisa melakukan produksi. Yang keempat itu ada metode periodic review, mengatur pemesanan persediaan pada interval waktu yang tetap dan terjadwal. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Rito Nanti. Sini saya menjelaskan dengan contoh penerapan manajemen persediaan di berbagai industri. Pertama, di sini ada industri makanan dan minuman. Restoran cepat saji sering menggunakan metode press in, press out atau FIFO untuk memastikan bahan baku seperti sayur dan daging digunakan sebelum kadaluarsa. Ya, rata-rata ini seperti point cafe ataupun kopi-kopi shop. Lalu di sini juga menggunakan metode just in time sangat populer untuk menghindari bahan baku numpuk dengan pembelian berdasarkan kebutuhan harian. Nah, di sini juga ada contohnya seperti toko roti lokal biasanya menyimpan cadangan atau safety stock. Lalu yang kedua ada manufaktur. Pabrik mobil menerapkan JIT dengan menerima komponen seperti ban atau bahan dashboard ke jalur produksi secara awal, ini mengurangi kebutuhan bulan besar dan merupakan koordinasi sulit dengan pemasok. Nah, di sini juga sangat jelas ya untuk manufaktur seperti perusahaan-perusahaan di Pak Uning atau Batu Mindo ataupun di Bambil. Lalu di sini untuk farmasi itu apotek dan perusahaan farmasi menggunakan metode FIFO. Yang kenapa FIFO? Karena obat yang pertama masuk itu juga yang harus keluar untuk memastikan stok obat-obatan mendekati kadaluarsa. Terus teknologi real time tracking juga membantu mereka menjaga kepatuhan terhadap regulasi kesehatan dan memastikan stok aman terkendali. Sekian dan selanjutnya pertama, Paris, saya persilakan. Baik, saya Paris, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Riko tadi. Nah, tadi itu contoh penerapan di perusahaan. Nah, saya akan melanjutkannya dengan memberikan contoh kasus atau studi kasus yang ada di perusahaan. Nah, di sini kami menggunakan PT Sejahtera Abadi, di mana PT ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan ringan. Yang diproduksinya itu adalah keripik kentang dengan berbagai varian rasa. Lalu permintaan produk ini bervariasi tergantung musimnya. Dengan puncak permintaan terjadi selama musim liburan dan juga akhir tahun. Selama setahun terakhir, PT Sejahtera Abadi mengalami beberapa masalah terkait manajemen persediaan seperti overstocking, stock out, dan fluktuasi permintaan. Nah, overstocking itu yaitu persediaan yang berlebih. Pada beberapa bulan terakhir, stok keripik kentang menumpuk di gudang karena perkiraan permintaan yang tinggi karena ingin melakukan persediaan untuk di akhir tahun dan musim liburan. Lalu stock out atau kehabisan stok. Nah, ini biasanya mungkin bisa terjadi ketika barang itu diborong atau dibeli dengan jumlah yang banyak. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, fluktuasi permintaan. Nah, di sini tuh masalahnya perusahaan mengadakan stok barang yang cukup banyak pada musim liburan seperti ini ataupun pada akhir tahun ataupun saat hari raya. Mereka mengadakan barang yang cukup banyak. Lalu setelah selesai masa itu, produk itu tidak terjual semua, jadi mengalami penurunan yang cukup drastis.
Lalu di sini kami memberikan rekomendasi penerapan yang bisa dilakukan oleh PT Sejahtera Abadi jika ingin mengoptimalkan manajemen persediaannya. Yang pertama itu PT Sejahtera Abadi bisa melakukan metode just in time, di mana PT ini dapat mengimplementasikan sistem GIP ini dengan bekerja sama lebih erat dengan pemasok untuk memastikan pengiriman bahan baku tepat waktu sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, metode economic order quantity, yaitu untuk menentukan jumlah pesanan bahan baku optimal yang harus dipesan setiap kali stok mencapai level tertentu. Jadi tidak terlalu banyak dead stoknya di gudang. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu metode ABC analisis, yaitu untuk mengidentifikasi produk mana yang paling sering dibeli dan produk mana yang paling laris, dan nah itulah mungkin yang dibeli stoknya cukup banyak. Lalu yang terakhir itu metode safety stock. Ini dapat dilakukan untuk setiap varian prepaid kentang berdasarkan data permintaan historis dan lead time pengiriman dari pemasok sebelumnya. Nah, dari rekomendasi yang kami berikan tadi, kesimpulannya itu sebaiknya PT Sejahtera Abadi itu melakukan kombinasi antara keempat itu. Yang pertama just in time, lalu yang kedua EOQ, yang ketiga analis ABC, dan yang terakhir itu safety stock. Nah, itu harus berjalan secara beriringan, karena kalau perusahaan produksi seperti ini yang ibaratnya ramai ketika musim tertentu, itu tidak bisa menggunakan satu metode saja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, oke, kembali lagi dengan saya Lutfi di sini. Nah, jadi kesimpulannya dari presentasi kami pada malam hari ini adalah fungsi manajemen persediaan tersebut tidak hanya terbatas pada pengontrolan jumlah barang yang digunakan, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang permintaan pasar, proses produksi, dan dinamika rantai pasok. Dengan melakukan manajemen persediaan yang baik, bisnis dapat mengoptimalkan ketersediaan barang, mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, jadi pemilihan metode manajemen persediaan yang sesuai dengan karakteristik bisnis dapat menjadi kunci keberhasilan perusahaan kalian. Dari metode just in time hingga analisis ABC, sehingga pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan yang harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Seperti itu kesimpulan dari kami. Jadi untuk presentasi malam hari ini mungkin sampai sini saja kami cukupi. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.